Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, bersama aku Maila, kita reading kembali. Kali ini kita akan melihat tentang dia, seputaran tentang dia, selalu tentang dia ya. Ya, bagi kamu yang kepo tentang dia ya. Nah, kita akan lihat di sini energinya dia seperti apa ya. Dia seseorang yang masih menyimpan foto dan kenangan bersama kamu. Oke, siapa dia? Mari kita lihat bersama-sama di sini. Tapi ingat teman-temanku, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi ya, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita shuffle kartunya. Sejenak kamu bayangkan, rasakan energinya dia ataupun kamu, orang yang kamu fokuskan ya. Dia seseorang yang masih menyimpan foto dan kenangan bersama kamu. Siapa dia? Kita akan lihat dia dan bersama dengan energinya. Wah, langsung keluar kamera ya. Kebetulan sekali dengan apa yang kita beri judul ya. Satu lagi. Oke. Wah, kebalik lagi dia. Ada kamera. Nah, ini memang bercerita tentang memories ya. Memory. Healing Heart. Baik, teman-temanku, di sini bacaan secara general ya. Timeless, deep reading juga, dan berlaku kapan aja saat kamu nonton video ini. Nah, di sini juga bisa resonate bisa tidak ya dengan kamu, karena energi banyak orang di sini akan ketarik. Bagi kamu yang tidak sesuai ceritanya, yaitu artinya tidak resonate ya. Bagi kamu yang resonate, silakan menonton video ini sampai akhir, sampai habis ya. Oke, baik, kita akan lihat di sini. Dia seseorang ternyata ya. Kalau dilihat dari kartu pertama, memang benar sesuai dengan judulnya kita ya. Ada kamera, reminiscing, keepsake, perception, layer from the past, make memories. Jadi ada hubungan di sini yang memang sudah berakhir ya. Kalau kita sinkronkan dengan kartu bottom, ada healing heart, dimana seseorang memang sudah pengen move on, sudah pengen menyembuhkan jiwanya dia ya. Setelah mungkin banyak masalah yang dihadapi dari percintaannya dia mulai healing di sini, mulai sembuh, mulai pengen move on, mulai pengen melupakan ya. Tapi semua itu tidak mudah ya bagi dia. Kenapa? Dia masih selalu mengingat memories. Dia akan membuat memori itu berada terus di dalam pikirannya dia atau dalam hatinya dia. Kenapa? Ya mungkin terlihat di sini. Dia sangat mencintai kamu ya. Nah itu, disinilah kita lihat bahwa dia masih menyimpan semuanya dalam hidupnya dia. Baik itu hari-hari bersama kamu, baik itu canda tawa kamu, itu selalu diingat. Cara bicara kamu pun dia selalu ingat ya. Ya bisa dikatakan ya saat kemanapun dia selalu ingat kamu. Jadi seakan-akan dia itu tidak bisa lepas sih dari kamu gitu loh. Itu gambaran di sini. Jadi dia itu dengan selalu mengingat kamu, dia sudah bahagia. Dan di sini ternyata dia masih sulit untuk membuka dirinya dia, untuk membuka cinta baru lagi. Kenapa? Ya dia merasa kayaknya tidak nyangka kok bisa terpisah dari kamu gitu loh. Secara mungkin dia sangat mencintai kamu dan kamu juga mencintai dia gitu ya. Tapi ya mungkin entah itu kondisi, entah keadaan, entah ada sesuatu hal yang membuat kamu dengan dia itu terpisah. Dan sampai kondisi saat ini, ya kamu dengan dia masih ada rasa. Itulah yang dia pegang di sini, dimana bahwa entah itu foto kamu dipegang dia ya.
Seakan-akan saat dia kangen sama kamu, dia tinggal melihat foto kamu, ya. Itu gambaran di sini. Oke, lanjut. Di sini ada talking. Di sini seperti dia selalu menunggu kamu, menunggu ya, suatu harapan lah ya, bisa dikatakan. Dia itu suka, ya kebiasaannya kan suka chattingan nih sama kamu, atau biasanya dia suka ngubungin kamu entah saat makan siang atau saat malam atau saat dia lagi sendiri. Nah, itu yang membuat dia merasa sepi. Itu yang membuat dia merasa jauh berbeda kehidupannya. Secara yang mungkin dulu dia sering ngobrol sama kamu, sering cerita sama kamu, sering ketemu ya, sering jalan bareng, sering makan bareng. Nah, itu yang selalu diingat-ingat dia. Seakan-akan udah nyampe di waktu itu, misalnya nih jam segini akunya saatnya jalan sama dia nih. Nah, kalau malam minggu tuh aku kadang-kala nonton bareng nih. Nah, saat waktu yang itu tiba, kamu mulai merasa galau, merasa baperan ya, dia gitu ya. Jadi dia seakan-akan wah, ada yang hilang dari dalam hidupnya dia. Itu yang dirasakan. Jadi dia di sini masih berharap ada sesuatu yang mungkin kamulah ya bisa ngecek dia atau nanyain kabar dia. Nah, itu aja sih yang dibutuhkan dia. Secara mungkin dia jika kamu bisa menghubungi dia satu kali aja, itu akan bisa mengobati luka hatinya dia ya. Nah, ini juga bisa berbolak-balik ya. Bisa saja ini yang kamu rasakan ya terhadap dia ya. Karena ya kadang-kala kalau energi itu kan bisa berbolak-balik. Bisa kebaca itu energi kamu ataupun energi dia yang kebaca di sini. Oke, baik teman-temanku semua. Nah, kita lihat di sini selanjutnya. Ada cinta di sini antara kamu dengan dia, ada chemistry, masih punya chemistry di sini. Nah, itu dia, karena dia sangat mencintai kamu dan kamu ternyata juga ada gitu ya. Ada energi mirror di sini, seakan-akan kamu bahagia dengan merasakan cinta aja dengan dia, kamu merasa bahagia sekali. Kenapa ya? Mungkin terlihat di sini ada perbedaan sih dengan kamu ya, mungkin cinta kamu dengan dia itu tidak bisa disatukan. Banyak perbedaan di sini, bisa saja kalau yang fatal itu kan dari segi LDRan ya. Kebanyakan LDR itu sulit untuk bersatu. Kenapa ya? Karena apa? Mungkin tidak ada yang mau mengalah dari hubungan itu gitu. Dan begitu juga dari segi keyakinan ya, itu kebanyakan sekali karena dia memang apa ya, apa dengan keyakinan dia nggak mau merubah gitu loh, tidak dia mau mengalah. Jadi ya itu tidak bisa disatukan juga gitu ya, karena tergantung keyakinan masing-masing di sini. Jadi ada suatu perbedaan yang memang tidak bisa dirubah ya, entah itu keyakinan kamu dengan dia ya. Jadi itu alasan kamu dengan dia itu tidak bisa bersatu, tapi kamu saling mencintai, masih ada chemistry antara kamu dengan dia di sini ya. Di sini ada ya, kamu merasa kamu mencoba, kamu ataupun dia di sini mencoba mencari sesuatu yang mungkin bisa terikat dengan orang gitu ya, atau bisa saja menerima seseorang di hati kamu, tapi itu kayak terpaksa gitu loh. Kenapa dikatakan seperti itu? Ya di sini kamu mencoba untuk menghilangkan ya rasa sakit hati kamu, rasa sedih kamu, rasa bagaimana ya hubungan ini kok bisa terputus gitu. Nah, itu yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Sebenarnya sih di awal kamu itu sudah tahu ya bahwa hubungan ini jika dilanjutkan pasti tidak akan ada suatu jalan keluar. Kenapa? Kamu dengan dia teguh dengan pendirian gitu, pendirian keyakinan kamu. Nah, kamu sendiri sih sama dia untuk bisa melanjutkan, udah tahu kita mungkin nantinya ke depan tidak bisa bersatu. Kenapa juga kamu lanjutkan? Nah, itu yang benar-benar kamu pahami dari awal ya. Kalau jika kamu ketemu dengan seseorang yang benar-benar tidak bisa nantinya bersatu, ya udah kamu cukup sampai di situ. Jangan terlanjur kamu mencintai dia nantinya. Itu yang sangat sulit nanti bagi kamu untuk melepaskan, dan dia juga seperti itu. Oke. Nah, di sini akhirnya hati kamu hancur, sama-sama hancur berdua gitu ya. Nah, kita soalnya kan gini, kita saling mencintai gitu, tapi kenapa kita tidak bisa bersatu? Nah, itu yang bikin menyakitkan gitu ya. Hancur hati kamu dan dia juga hancur hatinya. Secara kita sudah pupuk selama ini, cinta itu sudah terjalin untuk beberapa tahun atau beberapa bulan gitu ya. Nah, sudah banyak hari-hari yang kita lalui bersama. Itu yang menjadi kenangan kamu di sini dengan dia ya. Oke. Lanjut, kita di sini ada all that thinking. Nah, ada kondisi di mana kamu pengen mereplay semua kenang-kenangan itu. Kayaknya aku pengen
pengen ketemu kamu lagi deh, pengen mengulang hari-hari kita dulu. Nah, itu gambarnya di sini. Sebenarnya open in your heart gitu ya. Bisa dikatakan di sini sebenarnya tidak bisa, harus tidak ya, itu bisa, jangan ketemu lagi lah gitu ya. Karena apa? Nanti justru kalau ketemu itu makin sakit gitu loh. Hati kamu sama-sama makin sakit ya. Sebaiknya coba untuk melupakan satu sama lain. Melupakan ya, benar-benar ya legowo lah ya. Kalau orang Jawa bilang legowo. Jadi seakan-akan kamu itu bisa lepas dari beban yang berat ini ya. Itu merupakan beban berat loh. Memikirkan seseorang ya ada dalam hati kita, dan kita tidak bisa bersatu sama dia secara kita saling mencintai. Nah, itu sangat berat sekali. Itu sebenarnya yang harus kamu lepas. Jangan kamu mereplay semuanya. Itu akan sakit, menyakitkan bagi kamu. Oke? Buat teman-temanku semua. Nah, sekarang kamu harus bisa membuat sebuah cinta itu datang kembali. Caranya seperti apa? Ya, kamu lupakan masa lalu, kamu lupakan dia, mungkin orang yang tidak akan pernah bersatu dengan kamu, dan kamu mencoba untuk memulai hidup baru kamu. Nah, di situ aku yakin kamu akan bisa menerima energi positif nantinya. Karena apa? Karena hati kamu sudah bersih nih dari hal-hal yang mungkin membuat hati kamu tertutup selama ini, tidak bisa buka hati untuk orang lain. Coba beri ruang hati kamu sedikit aja gitu ya, untuk bisa dimasuki oleh seseorang gitu. Nah, itu memang sih kalau kita katakan secara seperti ini ya, omongan itu gampang sebenarnya. Tapi coba deh kamu lakukan. Nah, itu kan kadang-kadang itu ya, kalau saat kita menerima masukan dari seseorang, ya kamu udahlah, ya ngapain juga kamu pikirin gitu ya, nggak usah, kamu kan bisa cari yang lain. Nah, kamu kan gampang ngomongnya. Nah, itu ya, coba kamu yang merasa di posisi aku, pasti sulit kan? Nah, itu dia. Ini yang sulit ya. Jadi teman-temanku semua, sebenarnya kalau kita pengen menciptakan kebahagiaan itu ya kita sendiri, tidak ada orang lain ya. Nah, disinilah kamu harus bisa membuka hati kamu, merasakan cinta yang datang nantinya ke kamu gitu ya. Dan kamu ya akan bisa lebih bahagia lagi nanti, akan berubah hidup kamu ya. Nah, kamu harus bisa healing di sini. Hati kamu harus disembuhkan di sini. Ya, dengan cara apa? Ya kamu sendiri ya yang menyembuhkannya. Oke, baik teman-temanku, kita akan lanjut di sini. Seperti apa selanjutnya kartu yang akan tertebar lagi buat kamu? Apalagi cerita yang ada di balik kartu-kartu tarot ini buat kamu semuanya? Oh iya, tadi ada yang request ya. Kalau untuk request boleh ya di sini. Katanya aku pengen tahu Kak kondisi buat zodiak ini. Aku pengen tahu kondisi dia seperti apa Kak. Nah, oke. Nanti setelah ini kita akan coba buatkan ya. Buat teman-temanku semua yang ada ingin request untuk free ya, kita nanti akan coba buatkan. Tapi kalau untuk personal reading, nah kamu bisa hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar untuk personal. Tapi kalau kita untuk buat general tapi ada punya judul ya silakan. Judulnya dituliskan di kolom komentar ya. Oke. Teman-temanku semua, semoga kamu akan selalu bahagia ya. Walaupun banyak sekali masalah dalam hidup kamu, ya berusahalah untuk bahagia. Oke, nah kita sudah dapatkan kartunya. Nah, di sini ada Knight of Cups. Kalau dilihat sih akan ada seseorang ya akan perjuangkan kamu, ataupun dia di sini. Kalau kita lihat di energi kamu ya, di mana kamu saling mencintai di sini ya, mungkin akan ada seseorang akan perjuangkan cintanya ke kamu. Tapi dilihat di sini seseorang itu ya mungkin itu teman kerjanya kamu ya. Ini kita baca energi kamu ya. Jadi kamu di sini ya bisa dikatakan lagi dekat nih sejak kamu terpisah dari orang yang mungkin yang benar-benar kamu sangat cintai dulunya ya. Kamu berangsur-angsur mulai mencoba untuk menyadarkan diri kamu bahwa ya ini tidak perlu dipertahankan lagi rasa ini. Kenapa ya? Karena kita tahu, kamu tahu bahwa hubungan ini tidak akan bisa dilanjutkan. Jadi ya di sini sebenarnya kamu mencoba untuk move on. Kamu melepaskan energi-energi negatif yang ada dalam diri kamu ya. Ini bisa untuk kamu atau untuk dia ya. Tergantung case-nya kamu di sini. Nah, jadi
Di sini kamu mencoba untuk fokus ke suatu tujuan kamu apa, move on dari dia. Begitu juga dia sih, harus seperti itu. Harus fokus ke suatu tujuan kamu. Dimana saat kamu hanya memikirkan dia yang mungkin tidak pernah ada kejelasan untuk bersatu nantinya. Nah, itu harus kamu lepaskan sehingga kamu bisa membuka hati kamu, membuka jalan untuk orang bisa masuk ke dalam hatinya kamu. Oke. Nah, dan di situ kamu sudah merasakan. Dan akhirnya pelan-pelan kamu merasakan itu. Karena apa? Ya, kamu tahu bahwa aku butuh hidup untuk lanjutannya gitu ya. Tidak bisa hanya seperti ini terus. Begitu juga dia ya, dia seperti itu juga. Jadi yang dirasakan itu ya cukuplah saat ini aku memikirkan dia aja gitu ya. Saat memikirkan kamu aja. Tapi toh untuk memiliki kamu ya mungkin tidak mungkin gitu ya. Secara ya mungkin saat ini aku harus bisa membuka hati aku ya untuk orang lain. Ya, itu sebagian dari kamu ya. Tapi sebagian dari kamu ada fokus ke pekerjaan. Yang fokus ke pekerjaan agar tidak membayangkan kamu lagi, dan dia mengalihkan perhatiannya dia itu maaf, mengalihkan perhatiannya itu ke pekerjaannya dia. Seolah-olah dia sibuk aja dengan pekerjaan, tidak akan mengingat apa-apa. Nah, itu. Jadi, disitulah nanti mungkin dia ataupun kamu yang lagi fokus dengan suatu pekerjaan, saat kamu tidak memikirkan siapa-siapa, dan seseorang itu akan datang menuju kamu dan akan memperjuangkan kamu di sini. Oke? Nah, mudah-mudahan ada seseorang ya nantinya yang akan perjuangkan kamu saat kamu sudah mulai menjadi perubahan ya, sudah mengalami perubahan dalam hidup kamu, di mana ya kamu tidak ingat lagi nih membayangkan masa lalu. Aku udah healing di sini, aku sudah move on di sini, dan itu ya perlahan-perlahan ya mulai banyak bermunculan nih orang-orang yang menyukai kamu. Ya dikarenakan juga kamu ataupun dia di sini orang yang mapan atau orang yang beruang lah ya. Jadi otomatis banyak dong yang mengincar kamu gitu ya. Jadi di sini kamu harus benar-benar waspada, hati-hati gitu ya. Karena di sini ada terlihat juga sih orang yang bisa dikatakan melihat kamu itu dikarenakan uang gitu ya. Jadi jangan sampai nanti dia memanfaatkan kamu. Itu yang harus benar kamu hati-hati. Karena apa? Ya mungkin kamu jangan langsung menerima orang seseorang mungkin yang kamu anggap baik, yang kamu anggap sempurna gitu ya. Belum tentu. Jangan kamu menerima seseorang itu dikarenakan kamu lagi sedih atau kamu lagi pengen mencari pelarian, jangan. Karena itu juga akan tidak baik untuk diri kamu. Sebaiknya kamu benar-benar tulus, benar-benar kamu mengenal dia, atau benar-benar tujuan kamu apa gitu ya. Oke, teman-temanku semua. Nah, itu semoga orang yang perjuangkan kamu ini benar-benar orang yang tulus sama kamu, benar-benar orang yang sudah bijaksana di sini ya. Buat kamu di sini kalau zodiaknya kalau kita lihat ada Cancer, Pisces, Scorpio ya. Ada Cancer, Taurus, Virgo, Capri, dan ada Aries, Leo, Sagi ya. Nah, itu zodiak yang dilihat dengan kamu ya. Mudah-mudahan salah satu zodiak dari itu bisa cocok dengan kamu. Oke, baik teman-temanku, mungkin itu dulu reading kita. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan lebih bahagia lagi ya. Sampai ketemu lagi, dadah.